Ya, selamat sore semuanya. Semoga Sore. kabar kita baik, teman-teman. Selamat datang kembali di PA Kelompok Bhinneka Progresif. Ini adalah pertemuan pertama di tahun ini. Jadi terakhir kami melakukannya pada tahun 2021 di bulan Desember, dan kami kembali lagi. Jadi kami kembali lagi 2020. 2000, oh iya, Desember 2020. Sudah mau Desember Kak Dina ini. Desember. Jadi ya, kami setelah bercakap panjang dan ternyata kami melihat banyak antusiasme dari teman-teman yang ingin belajar kembali, dan kami pikir kayaknya ini waktu yang tepat untuk kembali lagi bersama-sama belajar tentang teks Alkitab dengan perspektif yang beragam. Yang pasti salah satunya adalah perspektif feminis pasca kolonial. Nah, hari ini, di tahun ini, kita mengawalinya dengan menghadirkan seorang ahli perjanjian baru, Terlalu Pak tinggi. Bambang. Pak Bambang Subandrijo, terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih juga. Ya, dan teman-teman sekalian, kita dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam ke depan akan bersama-sama belajar tentang satu teks Alkitab, tapi tema hari ini yang kami angkat dan kami lihat dari kebutuhan kita dan juga banyak orang tentang relasi dalam perkawinan. Dan tema yang teman-teman mungkin sudah lihat juga dalam flyer adalah tunduk pada suami masih relevankah? Teksnya dari mana? Nanti kita akan lihat lebih dalam. Dan kami mohon izin untuk merecord ini supaya nanti kami bisa publish di YouTube Kelompok Bhinneka Progresif, karena tidak banyak orang yang kami tapi tidak terbatas untuk platform ini. Jadi teman-teman yang belum hadir di sini atau tidak hadir di sini bisa belajar lagi, tetap belajar melalui YouTube yang akan kami share di minggu ini juga. Nah, itu pembukaan kita. Selamat datang teman-teman, dan mari kita belajar bersama. Saya serahkan ke Esi. Terima kasih Kak Dina. Sebelum itu, bolehkah Kak Dina membantu membawa kita dalam doa pembuka? Oh iya, terima kasih. Ya, baik. Saya hampir terlupa. Ya, mari kita bersatu dalam doa untuk mengawali PA kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bisa belajar kembali tentang hal-hal yang baru, dan kami bersyukur untuk kehadiran Pak Bambang yang akan menolong kami belajar mengaji kembali teks-teks Alkitab dan mendapatkan inspirasi yang baru. Tolonglah kami Tuhan, sehingga apa yang kami terima hari ini pun bisa kami gunakan memperasah kami untuk melakukan kehidupan kami sehari-hari, khususnya bagaimana kami berjuang untuk mewujudkan keadilan bagi siapapun. Ya Tuhan, berikan juga kesehatan kepada Pak Bambang dan kami semua, juga teman-teman kami yang belum bisa hadir karena sakit. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kesehatan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami menyerahkan proses 2 jam ke depan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dina, dan selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Sebelumnya saya mau bertanya apakah suara saya cukup terdengar baik, karena di sini lagi azan juga. Jadi kalau misalnya suara saya kurang terdengar boleh udah dapat jempol dari Kanovi berarti kedengeran. Terima kasih jempolnya. Dan datang bagi teman-teman yang baru perdana mengikuti PA kita pada saat ini, PA Kelompok Bhinneka Progresif. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan pembicara kita Pak Bambang yang merupakan perjanjian baru di STFT Jakarta. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tunduk pada suami masih relevankah? Dan di saat flyer ini up di media sosial, banyak sekali yang penasaran banget nih, apa sih pembahasan kita pada saat ini atau bagaimana diskusi yang akan terjadi selama PA ini. Jadi semoga nanti diskusinya juga dapat berjalan dengan baik dan kami mengharapkan partisipasi dari semua rekan-rekan yang ada di sini. Sebelum saya menyerahkan kepada Pak Bambang, kita akan membaca bahan kita pada sore ini.
Saya minta dengan kasih Kak Agustina yang membaca untuk kita semua. Silahkan Kak Tina. Baik, terima kasih Esi. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Bambang. Bahan PA kita diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian teman-teman. Terima kasih Kak Tina telah membantu kita untuk membaca Alkitab pada sore hari ini, dan sudah saatnya kita akan bersama-sama mendengar pembahasan dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Kita belajar bersama ya. Jadi jangan dianggap ini pakar itu. Enggak. Tapi kita coba belajar bersama. Dan saya mungkin akan mencoba melihat satu sisi. Nah, saya akan bertolak dari ayat 22 dan 23. Tapi mungkin diawali dari 21. Untuk itu perkenankan saya share screen. Iya. Iya, jadi ini tema kita. Tunduk kepada suami masih relevankah gitu. Saya memang membatasi hanya 21, 22, 23 sebenarnya, tetapi toh tidak akan terlepas dari konteks secara keseluruhan seperti sudah dibacakan oleh Tina tadi. Nah, saya akan melihat dari teks aslinya. Saya mengawalinya dari ayat 21, nanti ada alasannya. Hupo tasomenoi alelois en phobo Christu, hai gunaikes tois idiois andrasin, hosto curio, hoti aner estin kefale tes gunaikos, hos kaiho Christos kefale tes ecclesias, autos soter tu somatos. Ini kalau saya mencoba melihat teks bahasa Yunaninya di ayat 21 sampai 23. Nah, kalau transliterasinya ditulis dalam abjad Latin kira-kira begini. Jadi seperti bunyinya seperti yang saya bacakan tadi. Hupotasomenoi alelois en phobo Christo, hai gunaikes tois idiois andrasin, hosto curio, hoti aner estin kefale tes gunaikos, hos kaiho Christos kefale tes ecclesias, autos soter. Waduh, tertutup ini rupanya teks saya. Oke, itu. Nah, terjemahan harfiahnya ini kalau saya boleh menerjemahkan secara harfiah.
dalam hal menundukkan diri atau merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Kristus. Ini bukan terjemahan di LAI ya, tapi ini terjemahan harfiah. Kenapa? Soalnya kalau kita kembali ke teks Yunani sebelumnya, ini perlu saya tunjukkan sebelum transliterasi ini. Hupota somenoi ini bentuk participle sebenarnya. Participle pasif dari kata kerja hupotaso. Hupotaso itu menundukkan diri atau merendahkan diri. Tetapi karena ini participle, maka mestinya penerjemahannya adalah kalau dalam bahasa Inggris hupotaso itu kan bisa subject oneself to another gitu. Jadi boleh dikatakan subjecting to one another. Allelois itu saling ya, satu sama lain. Jadi subjecting to one another in fear of Christ. Jadi bagaimana menundukkan diri satu sama lain di dalam Kristus itu yang menjadi alasan gitu. Oleh sebab itu, kalau saya teruskan ke teks saya tadi, terjemahan bebasnya, saya kembali ke terjemahan bebas tadi. Sebentar. Nah ini kan, bukan, ini masih transliterasinya. Ini terjemahan harfiahnya itu. Dalam hal menundukkan diri atau merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Kristus, para istri hendaklah menundukkan diri dalam kurung kepada para suami mereka sendiri seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Ia adalah juru selamat atau penyelamat tubuh. Tapi karena tadi di awal ayat 21 itu tadi dikatakan dalam soal menundukkan diri satu sama lain. Berarti nasihat ini bukan hanya untuk para istri. Oleh sebab itu nanti di ayat 25 setelah kepada istri, di ayat 25 dikatakan, hai suami, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya nggak bisa dilepaskan dari pengantarnya ini. Dalam hal menundukkan diri atau merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Kristus. Para istri begini, sesuatu yang sering menjebak kita itu karena masalah terjemahan sebenarnya. Ini terjemahan LAI kan jadi beda. Tiba-tiba, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ini bukan kepada, salah. Kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini terjemahan LAI. Nah, karena ini sudah dibatasi oleh judul perikop, menjebak kita ini. Tiba-tiba, ini loh perintah hubungan suami istri itu. Hai istri, tiba-tiba gitu. Tapi dilupakan bahwa sesungguhnya nasihat ini adalah dalam rangka saling menundukkan diri satu terhadap yang lain dalam rasa takut kepada Kristus. Baru, hai istri begini, hai suami begini, gitu. Nah, kekeliruan pemberian judul perikop ini sering menyesatkan kita sebenarnya. Coba saja kalau dibaca di kitab suci kita. Tadi yang dibaca Tina, itu kan di bawah judul perikop, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, gitu kan. Langsung tiba-tiba ada perintah, hai istri, tunduklah kepada suami, dan seterusnya. Nah, menurut hemat saya, ini pertanyaan saya, apa terjemahannya itu tendensius gitu? Artinya, orang yang menerjemahkannya itu sudah punya tendensi dalam
hidup di dalam masyarakat yang androsentrik gitu. Sehingga tiba-tiba perintah hai istri itu langsung diletakkan di bawah judul perikop. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Menurut hemat saya ini tendensius gitu. Sebab dalam teks bahasa Yunani jelas bahwa ayat 21 merupakan pengantar untuk seluruh perikop 21 sampai 33. Tapi kalau kita baca di dalam terjemahan yang bahasa Indonesia, itu ayat 21 bagian akhir itu ditaruh di perikop, akhir perikop sebelumnya gitu. Sedangkan di dalam teks Yunani justru ini kalau yang terjemahan dalam bahasa Indonesia, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, atau saling merendahkan dirilah. Atau kalau tadi terjemahan saya, dalam hal merendahkan diri satu sama lain, dalam rasa takut akan Kristus, itu baru koma. Dan itu merupakan satu ayat tersendiri, ayat 21. Gitu. Nah, tapi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini menyesatkan karena tidak seperti teks dalam bahasa Yunani. Dari pengantarnya menjadi jelas bahwa nasihat saling merendahkan diri itu berlaku baik untuk istri maupun untuk suami. Ditaruh di bawah judul kasih kepada Kristus langsung diikuti dengan perintah, hai istri. Nah, seakan-akan nasihat merendahkan diri itu hanya berlaku bagi istri, sedangkan tidak. Kalau kembali kepada ayat 21 yang dalam teks bahasa Yunani tidak diantarai dengan judul perikop, melainkan tergabung dengan ayat 22 sampai 33 tadi. Jadi kalau demikian, tadi saya katakan bahwa rendahkanlah dirimu, ini terjemahan LAI, seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus, koma baru. Atau kalau terjemahan bebas saya tadi saya katakan dalam hal merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Kristus, koma, baru kemudian disusul dengan nasihat ayat 22 sampai 33 itu. Jadi berlaku untuk semuanya, baik suami maupun istri. Istri merendahkan diri, suami juga merendahkan diri. Jadi bukan hanya istri yang diminta merendahkan diri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak tahu pasti apa alasannya. Maka saya tadi mencurigai apa ini tendensius gitu. Pengantar tersebut justru ditempatkan di akhir perikop sebelumnya dan kemudian dipisahkan oleh judul perikop yang sebenarnya merupakan tambahan redaksional untuk ayat 22 sampai 33. Ini kecurigaan. Kecurigaan bahwa ada tendensi dari masyarakat androsentrik yang mensubordinasi perempuan di bawah laki-laki. Kalau dikembalikan kepada teks aslinya, penulis surat Efesus itu sebenarnya tidak bermaksud mensubordinasi salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Karena nasihat untuk saling itu kan resiprokal. Satu terhadap yang lain, bukan hanya berlaku satu pihak. Nasihat untuk saling merendahkan diri itu didasarkan pada takut akan Kristus tadi. Persoalan kedua, perspektif eklesiologis. Maksudnya gimana? Nah, kalau dalam penelitian modern, surat Efesus yang sebenarnya adalah surat edaran yang sering dikaitkan dengan nama Paulus, meskipun ini sesungguhnya Deutero Paulus, artinya tidak berasal dari tangan Paulus yang asli, kemungkinan besar berasal dari murid-murid Paulus pada masa berikutnya setelah gereja, eklesia, itu tertata dan terorganisasi secara tertib. Artinya sudah berkembang pesat. Nah, para ahli perjanjian baru menyebut bahwa
surat Efesus itu sepenuhnya sebenarnya gagasan eklesiologis dari penulis suratnya. Oleh sebab itu segala sesuatu, nasihat-nasihat yang lain, dilihat dari perspektif eklesiologis. Malah ada ahli perjanjian baru yang mengatakan eklesiologi surat Efesus itu menenggelamkan kristologinya. Artinya kristologi surat Efesus itu dilihat dari perspektif eklesiologisnya. Yang ditandaskan itu adalah pemikiran atau gagasannya tentang gereja. Ikatan suami istri juga dilihat dalam kerangka eklesiologi gitu. Bukan sebaliknya, bukan kok eklesiologi dilihat dari perspektif hubungan suami istri, tidak. Tapi ikatan suami istri dilihat dalam kerangka eklesiologinya gitu. Nah, eklesiologi surat Efesus itu sangat menekankan kesatuan Kristus dengan jemaatnya. Jemaat begitu taat kepada Kristus sebagai kepala, dan si kepala sangat mengasihi jemaatnya. Nah, pola seperti ini harus terjadi dalam ikatan suami istri. Istri kepada suami juga seperti ikatan jemaat kepada Kristus, dan sebaliknya, suami juga dalam ikatannya kepada istri, dia juga harus taat seperti jemaat, ketaatan jemaat kepada Kristus. Jadi bukan hanya sepihak, bukan hanya istri saja mestinya. Tapi perintah ini terjadi timbal balik baik bagi istri maupun bagi suami. Pola eklesiologis yang berlaku timbal balik ini sesungguhnya menunjukkan relasi yang egaliter, baik bagi istri maupun bagi suami. Egaliter, tidak ada yang saling mendominasi, tidak ada yang lebih tinggi. Pembedaan fungsional memang ada. Pembedaan fungsional suami istri bukan dalam pengertian subordinatif. Jadi pembedaan fungsional ini tidak terlepas nanti dari alasan berikutnya. Loh, kok dibeda-bedakan? Iya, pembedaan fungsional yang sesungguhnya bukan dalam konotasi subordinatif itu karena dipengaruhi oleh kultur, oleh tempat, oleh space-nya, lokalitasnya, dan juga oleh waktunya, oleh zamannya gitu. Oleh sebab itu pertimbangan ketiga, ketika kita membaca nasihat tentang hubungan suami istri ini adalah ini. Perspektif kultural, lokal, dan temporal gitu. Dalam wilayah Kekaisaran Romawi, Efesus itu kota terbesar kedua setelah Roma yang terletak di pantai barat Asia Kecil dan dikenal sebagai kota Dewi Artemis. Ini bukan Dwi, ini Dewi Artemis. Walaupun nanti Dewi Artemisnya Efesus yang sesungguhnya berbeda dengan Dewi Artemisnya wilayah jajahan Romawi yang lain, itu sesungguhnya berbeda, tapi pada akhirnya nanti seringkali disamakan. Tapi sumber penyembahan Dewi Artemis itu justru di Efesus itu. Nah, karena walaupun ini merupakan surat edaran, salah satu eksemplarnya ditemukan di Efesus, pengandaiannya tentu dilatar belakangi oleh kultur yang berlaku di Efesus maupun yang berlaku di wilayah jajahan Yunani Romawi yang lain. Sehubungan dengan itu, hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah tempat perempuan dalam kebudayaan Helenis waktu itu, baik yang berlaku di Efesus maupun di kota-kota lain di jajahan Yunani Romawi. Nah, kehormatan seorang perempuan di dalam kebudayaan Helenis itu adalah kalau setelah menikah itu hidup bagi suami dan anak-anaknya. Sehingga pembagian fungsionalnya lebih ditekankan pada ranah domestik untuk mengurus keluarganya itu. Sedangkan di ruang publik
ini lebih banyak dilakukan oleh suami. Sekalipun demikian tidak berarti bahwa ada subordinasi antara istri dan suami, bukan. Karena dalam hal-hal tertentu itu suami juga bisa berperan di ruang publik, bahkan juga bisa berperan di pelayanan publik begitu. Tapi tata krama yang berlaku saat itu, istri setelah menikah dikonsentrasikan mengurus keluarganya dalam kultur waktu itu, lokalisasinya adalah di wilayah jajahan Yunani Romawi, zamannya ya zaman itu gitu loh. Nah, sebaliknya kehormatan suami adalah kalau dia berkecimpung di ruang publik. Tetapi sekali lagi, pembagian fungsional ini tidak mengandaikan bahwa istri lebih rendah dari suaminya. Loh, bahwa di dalam praktek seringkali terjadi perendahan istri terhadap perendahan istri dari suami atau perendahan suami merendahkan istri, itu tidak bisa diingkari. Seringkali terjadi begitu. Nah, tetapi penulis surat Efesus ketika memberi nasihat ini tentu tetap terwarnai oleh kultur, walaupun nilai kulturnya itu kemudian diubah. Bukan dalam rangka perendahan istri dari suami, tidak. Tetapi dalam rangka kesetaraan, karena tadi diawali dengan nasihat, dalam hal merendahkan diri satu sama lain, dalam rasa takut akan Kristus, baru kemudian ada nasihat untuk istri maupun untuk suami. Jadi jangan dipahami keliru, praktek di masyarakat Yunani Romawi mungkin ada yang merendahkan istrinya. Tetapi penulis surat Efesus dalam kerangka kultural Yunani Romawi saat itu sesungguhnya menambahkan nilai yang lain bahwa keduanya itu dalam kesetaraan, karena keduanya ini didasari rasa takut akan Kristus kok. Nah, tempat perempuan Kristen, seperti halnya tempat perempuan pada umumnya waktu itu dalam kebudayaan Yunani Romawi pada zaman Perjanjian Baru, terutama hanyalah dalam ranah rumah tangga, ranah domestik begitu. Tetapi sekali lagi, pembagian fungsional itu sangat dipengaruhi oleh kulturnya, oleh zamannya, dan oleh tempatnya. Tempatnya adalah di dalam waktunya zaman Perjanjian Baru, kulturnya ya kultur Helenis yang melingkupinya gitu. Nah, berikutnya, kalau begitu dapat kita simpulkan begini. Pertama, pemberian judul perikop dalam terjemahan bahasa Indonesia perlu ditinjau ulang sebab dapat menimbulkan sesat pikir. Yang kedua, penulis surat Efesus memberikan nasihat berdasarkan kesadaran relasi kesetaraan dalam hubungan suami istri. Resiprokal ini. Relasi egaliter dan bukan subordinatif. Nah, pola ketaatan yang digambarkan dalam surat Efesus bertolak dari gagasan eklesiologis penulisnya, walaupun kelihatannya hanya untuk istri. Sebenarnya berlaku untuk kedua-duanya. Sedangkan pembagian tugas secara fungsional pada waktu itu bukan dalam konotasi subordinatif satu terhadap yang lain. Dan yang terakhir, tadi sudah saya katakan, nasihat ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif kultural, lokal, dan temporal. Nah, kekeliruan kita saat ini kan menganggap teks itu adalah teks bagi kita saat ini, ditulis dalam perspektif manusia saat ini, dibaca oleh manusia dalam perspektif saat ini. Lupa bahwa nasihat yang terkandung di dalamnya itu tidak bisa dilepaskan dari perspektif kultural, lokal, dan temporal.
Jadi kalau demikian, nasihat ini juga harus ditempatkan dalam perspektif kultural, lokal, dan temporalnya. Nah, dengan demikian kita akan terhindar dari prasangka yang keliru bahwa nasihat ini sering dicomot begitu saja secara harfiah, terus dipergunakan untuk memberi nasihat dalam perkawinan, dalam upacara perkawinan, yang penandasannya istri itu perlu tunduk kepada suami. Pertanyaannya sekarang, masih relevankah? Masih sejauh resiprokal. Dalam pengertian, istri merendahkan diri terhadap suami, suami merendahkan diri terhadap istri. Semua dasarnya adalah takut akan Kristus, seperti di ayat 21 sebagai awal dari perikop ini secara keseluruhan. Kalau dalam pengertian itu masih relevankah? Relevan untuk kedua-duanya. Tetapi kalau dipahami sebagai tunduk dalam arti subordinatif, satu terhadap yang lain, tidak lagi relevan. Jadi yang salah sebenarnya bukan teksnya, tetapi orang yang menafsirkan secara harfiah tulisan yang dibalut oleh kultur, lokalitas, dan temporalitas, kemudian dicomot begitu saja dan dimaknai seakan-akan itu perintah dari sononya. Seakan-akan itu didikte dari surga, terus diberlakukan literer pada saat ini. Jadi yang keliru sebenarnya penafsirannya. Penafsiran bisa keliru karena ketika menambahkan judul perikop, rupanya juga ada tendensi tertentu bahwa bagaimanapun suami itu lebih tinggi daripada istri, begitu. Saya kira demikian sebagai pengantar diskusi, Ese dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang untuk yang sudah dibagikan kepada kita untuk memancing awal diskusi. Di garis bawah ini, memancing awal diskusi. Jadi mari kepada kita semua yang ada di sini, partisipan di saat ini, mari kita dipersilakan untuk boleh bertanya, merespons, dan lain sebagainya. Nah, di kolom chat sudah banyak, ada beberapa yang memberikan respons. Kalau misalnya, ternyata pernikahan Saya Kristen... stop share ya, Esi. Oh iya, boleh Pak. Diperlukan nanti baru kita buka lagi. Silakan. Boleh Pak, terima kasih. Kalau misalnya tadi kita lihat udah ditekankan di awal juga bahwa prinsipnya adalah kesalingan, gitu kan, saling tunduk di dalam Kristus. Lalu ada juga yang komen bahwa kesalahan penempatan kalimat terjemahan bisa multitafsir, betul banget. Dan sampai saat ini juga terjadi. Kayak kata Pak Bambang tadi, dicomot, ditafsir dengan kalau tadi nih Kak Christian Situmorang juga bilang, sudahlah dicomot, ditafsir dengan pola pandang patriarkis. Betul juga. Ini memang jadi ayat-ayat idaman bagi beberapa pendeta untuk pemberkatan biasanya ya. Jadi kayak akan masih ada dan terus-menerus tuh khotbah dengan ayat ini, tapi dengan dengan pandangan yang seperti langsung comot. Jadi istri itu harus tunduk pada laki-laki dengan embel-embelnya biasanya bla 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 bla. Ya, nah, tadi juga Pak Bambang sudah bilang bahwa kesalahan kita perlu tahu nih kenapa penulis ditafsirkannya seperti ini oleh AI. Nah, sebelum berpanjang-panjang lagi saya berbincang, adakah dari kita yang mau bertanya? Di termin pertama saya akan membuka untuk 3 orang penanya. Boleh angkat tangan menggunakan fitur atau boleh juga langsung unmute diri, nanti saya persilahkan untuk bertanya. Silakan. Ya. Langsung hening nih. Adakah ada yang mau memulai atau Kak Sali? Saya boleh saya. Silakan Kak Joshua. Oke, saya intinya saya setuju semua karena saya juga pernah mendalami soal Efesus itu dan memang seperti itu, di mana ayat 21 tidak bisa dipisahkan dari ayat 22. Cuman yang saya ingin tanyakan mengenai ini 1 Korintus
11 ayat 3 itu. Yang itu untuk menjelaskan tuh gimana ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, itu ayat itu tuh sebenarnya itu bicara urutan atau bicara bagaimana ya sebenarnya. Kan kita tentu tahu bahwa teologi Paulus kan tidak mengatakan patriarki, tetapi secara egaliter, kan artinya kesetaraan, kan tidak mungkin kan Paulus mau bicara tentang bahwa suami itu lebih tinggi dari istri. Nah, jadi ayat itu sebenarnya bicara apa ya begitu. Itu aja satu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Joshua. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Kak, atau dari mana dan lain sebagainya. Silakan Kak. Oke, saya mahasiswa, saya dari Manado. Saya dari Manado, dan saya saat ini mahasiswa S2 Teologi di STT Ekumene Jakarta, dan saya S2 Komunikasi di LSPR Jakarta. Udah, itu aja. Oke, terima kasih Kak Joshua. Salam kenal dari kami. Selanjutnya kita tampung dulu ya Pak Bambang. Selanjutnya ada Kak OB yang sudah mengangkat tangan. Silakan Kak OB. Terima kasih Pak Bambang, sangat mencerahkan. Saya sebenarnya selama ini coba membaca teks ini, saya bukan orang biblika, saya mencoba membaca teks ini dengan perspektif keadilan gender. Nah, biasanya Halo, saya tuh yang seperti Bapak OB, bilang tadi, mohon maaf sebelum dilanjutkan pertanyaannya, boleh diulangi lagi, tadi terputus di awal. Iya, ini aku jelek jaringannya, lagi hujan, jadi aku izin off. Iya, boleh Kak. Nggak apa-apa ya Pak Bambang ya? Boleh ya. Saya selama ini kalau membaca teks ini tuh, ya saya memahaminya bahwa atau biasa saya menafsirkannya bahwa yang dimaksud bahwa soal kedekatan gitu ya. Nah, yang mau saya tanya ini Pak, sebenarnya di ayat yang mengatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan lanjut supaya saya tidak terus dalam kesesatan berpikir seperti ini. Karena biasanya saya menjelaskan sebenarnya teks ini mau menjelaskan hubungan Kristus dengan jemaatnya gitu. Bagaimana istri harus tunduk pada suami gitu. Terima kasih Pak Bambang. Iya, terima kasih. Sebelum kita next lagi Pak Bambang, apakah sudah bisa menangkap pertanyaan dari KOB atau kita perlu minta KOB untuk mengulanginya? Ya, sudah saya tangkap. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada satu lagi orang pertanyaan di termin pertama, silahkan. Kak Elvi sudah membuka mic-nya, apakah Kak Elvi mau bertanya? Iya, Pak Bambang. Ya. Sebenarnya sih saya udah lihat ya Pak, bagian bahasa Yunani yang Bapak tadi tunjukin. Menarik sekali ya Pak, ketika misalnya kita lihat bahwa ini memang kan koma ya Pak, sewaktu dari 21 ke 22 itu, bahwasanya memang hupotasomeno itu memang nggak ada di 22, gitu kan Pak. Tetapi kan LAI udah membuat bahwa hupotasomenonya itu ada di bagian 22 Pak. Ini saya mau tanya Pak, karena memang betul saya nggak tahu Pak benar. Karena kan apakah mungkin memang 21 dan 22 ini kan menjadi satu bagian yang nggak bisa dipisahkan gitu ya Pak. Apakah mungkin LAI mengambil kata tunduk itu memang dari bagian 21 itu Pak, sehingga diteruskan pada ayat yang ke-22 itu kan dikatakan, hai para istri tunduklah gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada kata itu di 22 sebenarnya Pak. Tapi apakah mungkin karena memang 21 sudah sempat mengungkapkan kata hupotasomenoinya itu gitu Pak. Itu sih, karena nggak mungkin juga kan Pak, istilahnya kalau misalnya dikatakan sesat, ya aku ngerti sih Pak, kata sesat itu bukan mau kemana-mana gitu. Tapi artinya ingin menjelaskan juga istilahnya ketika kita menjelaskan kepada jemaat. Jadi ini di mana nih kalimatnya? Kira-kira gitu loh Pak. Kata ini kok bisa tiba-tiba muncul sendiri gitu Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Kak Elvi. Sebelumnya boleh kenalan lagi dulu, mungkin ada yang belum kenal dengan Kak Elvi. Silahkan Kak.
Oh, saya Elvi dari Tanjung Merawa ya, Sumatera Utara, alumni dari STT Jakarta juga dalam program Magister. Saya melayani di Metodis. Terima kasih. Ya. Untuk teman-teman pertama yang sudah bertanya, ada 3 orang dari Kak Theo, Kak Obe, dan Kak Elvi. Silahkan Pak Bambang untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Dari Bu Elvi dulu. Jadi kalau kita membaca kitab sucinya LAI yang disandingkan bahasa Yunani dan bahasa Indonesia, itu yang saya sebut tadi di ayat 21 itu malah sudah masuk di yang bahasa Yunani ya, dimasukkan dalam pengantar ayat 22. Jadi masuk ke dalam ayat 22. Tetapi terjemahan bahasa Indonesianya justru tidak. Terjemahan bahasa Indonesianya bagian awal dari ayat 22 itu masih masuk akhir ayat 21 di atas perikop. Nah, ini terjadi inkonsistensi. Kalau mau konsisten dengan bahasa Yunaninya, mestinya yang tadi dalam hal merendahkan diri satu sama lain, dalam takut akan Kristus, itu mestinya sudah masuk ke ayat 22. Jangan ditulis di ayat 20, akhir ayat 21, itu pun sambungan dari kalimat sebelumnya, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, titik. Terus kemudian diantarai dengan judul perikop, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, ini yang menyesatkan pikiran kita gitu loh. Jadi yang sesat bukan Alkitabnya. Kita yang tersesat pikiran kita karena pengantar dalam hal merendahkan diri satu sama lain. Alelois itu artinya satu sama lain. Itu dari kata alos. Alos itu the other, tapi kalau alelois itu to one another. Nah, ini mestinya masuk ke dalam ayat 22. Kalau mau konsisten dengan bahasa Yunani menurut LAI itu. Kalau di dalam teks Yunani yang Novum Testamentum itu memang tidak ada judul perikop itu, tapi langsung disambung dan memang betul diantarai koma sebenarnya. Setelah hupotasomenoi alelois tadi, itu kemudian koma baru hai gunaikes, hai gunaikes. Hai di sini bukan hai kata seru kalau dalam bahasa Yunani. Itu definite artikel plural feminin nominatif. Gitu. Para istri dengan dasar itu hendaklah begini, terus disambung para suami hendaklah begini. Jadi sebenarnya itu berlaku untuk dua-duanya, tidak bisa dipisah-pisahkan seakan-akan hanya berlaku bagi istri saja. Itu sebabnya kalau saya boleh mengusulkan, ya direvisi itu susunan pengalimatan di terjemahan LAI. Kalau toh mau diberi judul itu, ya pengantar hupotasomenoi dan seterusnya itu masuklah ke bawah judul perikop, jangan di atas. Kalau di atasnya itu terpisah seakan-akan masuk ke perikop sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaan Ibu Obe, sebenarnya rahasia ini besar. Mereka itu bukan lagi dua, tetapi satu. Ini kan memperkuat bahwa kalau demikian kesalingan itu berlaku untuk dua-duanya. Dua-duanya itu sudah satu kok. Rahasia ini besar karena begitu masuk ke dalam ikatan pernikahan, mereka bukan lagi engkau dan aku, tapi kita seharusnya. Tidak lagi terpisahkan. Oleh sebab itu juga mendukung bahwa panggilan resiprokal saling ini itu berlaku baik untuk suami maupun istri. Seharusnya teks ini jangan dipahami dengan persepsi atau prasangka juga yang
patriarki gitu. Nah, kalau orang yang membaca itu prasangkanya patriarki, ya dipaksa-paksakan, tunduk deh kamu. Kalau aku nggak usah tunduk, kan gitu loh. Untuk si suami seakan-akan begitu. Sedangkan ya masing-masing saling merendahkan diri kepada partnernya. Istri merendahkan diri terhadap suami, suami juga merendahkan diri terhadap istri. Kalaupun ada pembagian tugas fungsional, itu bukan subordinasi, melainkan ya sekadar pembagian tugas secara fungsional, dan itu sangat dipengaruhi oleh kultur. Nah, maka dari itu kultur yang di dalamnya kita hidup, kalau kemudian kita iluminasi dari teks Alkitab, mestinya apa namanya ya, memiliki makna lain. Kalau misalnya di Batak, itu kan cenderung patriarki, ada pembagian kultural, pembagian fungsional maksud saya di dalam kultur. Tapi kalau itu dipahami dari sisi patriarki menjadi subordinatif. Sebaliknya kalau itu dipahami dari sisi penghormatan fungsional, kalau tidak salah kan apa namanya, misalnya istri itu kan bertugas membentangkan tikar dalam pengertian kalau ada tamu menghidangkan sajian. Kalau fungsi itu dipandang sebagai itulah kehormatan keluarga dan bukan dalam kerangka subordinatif, sebenarnya juga nggak masalah. Hanya dalam praktek seringkali hal-hal seperti itu menjadi subordinatif, dan bukan hanya di suku Batak, di suku-suku lain yang patriarki cenderung begitu. Nah, mestinya iluminasi dari teks Alkitab ini menerangi kita, oh kalau demikian perbedaan fungsional nggak masalah, kalau tetap ditempatkan dalam saling menghormati dan saling merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Kristus, kan begitu. Nah, kemudian pertanyaan Pak Yosua ya, 1 Korintus 11 ayat 3 sama seperti jawaban yang terdahulu. Sebenarnya di sini Paulus tidak sedang membuat urutan kekuasaan atau urutan otoritas. Tetapi sebenarnya dalam menjelaskan apa namanya ketaatan jemaat terhadap Kristus, ketaatan istri terhadap suami dalam hal itu diwarnai oleh pengaruh kulturalnya itu loh. Ini loh pengaruh kultural ini. Maka dari itu ketika kita membaca teks Alkitab, untuk mengambil intipatinya, intisari pesannya, mestinya dilepaskan dulu dari cangkang kulturalnya. Ini yang sering kali saya ilustrasikan, memahami pesan dari teks Alkitab itu ibarat makan kacang tanah dengan kulitnya itu loh. Banyak orang yang langsung ditelan bersama kulitnya gitu, malah yang dikunyah kulitnya, isinya nggak kena gitu. Mestinya kan kulitnya ini dikulitin dulu, baru isinya. Nah kulitnya ini kulit kemanusiaan, termasuk kulit kultural, termasuk worldview pada zamannya, termasuk cara berpikir pada zamannya, dan seterusnya. Ini yang kerap kali saya katakan, kalau begitu mengambil original message or messages of the text, itu kita perlu melakukan rekonstruksi atas teks. Nah, rekonstruksi atas teks sebenarnya sedang menggali original author, penulis aslinya dengan segala karakternya. Kemudian juga mencari original readers-nya, penerimanya itu siapa yang original itu. Termasuk akhirnya harus mengambil original message dan messages-nya. Baru kita beri baju lagi dalam kekinian kita. Jadi bukan hanya ditelan mentah kulitnya, langsung kita terapkan dalam kekinian kita. Inti pemberitaannya diambil, diterapkan dalam kekinian kita. Hanya dengan begitu nih yang kerap kali saya katakan. Sesungguhnya ketika kita ini mengupas teks seperti itu, kita ini sedang menjadikan
firman yang sudah difirmankan menjadi firman yang sedang difirmankan. Jadi yang sudah menjadi yang sedang. Tapi kalau kemudian kita memerkosa teks itu seakan-akan berbicara directly untuk kita saat ini dan di sini, ya banyak hal yang bisa menimbulkan pertanyaan dan perlu dipergumulkan. Demikian, kawan-kawan. Saya kembalikan, Terima kasih, Pak, untuk... Oh, belum nih, langsung Kadep udah angkat tangan. Terima kasih Pak Bambang sudah menyampaikan pemaparan dan menjawab pertanyaan dari ketiga teman kita pada sore hari ini. Nah, termin kedua saya buka. Silahkan untuk Kadep. Yang pertama, silahkan untuk bertanya, Kadep. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Nah, Pak, aku Deborah. Ya. Alumni dari STFT Jakarta tahun 2000. Pak, aku mencoba memahami bacaan ini dalam konteks yang Bapak sampaikan bahwa ini sebetulnya relasi Tuhan dan jemaat. Ini bicara soal eklesiologi. Nah, pertanyaannya Pak, dalam relasi istri dan suami, penulis itu menggunakan kata kerja yang berbeda. Untuk istri, di ayat 22 ada kata tunduklah, lalu di ayat 33 hormatilah, gitu. Nah, sementara kepada suami dipakai kata kasihilah. Itu ayat 25, ayat 28, ayat 33. Bahkan diungkapkan kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Nah, mengapa kata kerja yang digunakan berbeda? Sementara ini adalah relasi antara Tuhan dan jemaat. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Kadep pertanyaannya. Di termin kedua ini ada dua lagi pertanyaan yang saya silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Dua orang. Kak Salih, silahkan Kak. Terima kasih Pak Bambang, pemaparannya sangat menarik. Saya punya pengalaman di gereja ketika bercakap-cakap juga tentang ayat ini. Beberapa orang bertanya misalnya apa yang dimaksud dengan hupotasomenoi, wujud seperti apa, wujudnya itu seperti apa menundukkan diri. Sebab kalau jemaat menundukkan diri kepada Yesus selaku kepala gereja, sifatnya mutlak. Apakah kemutlakan itu juga menjadi prinsip ketika istri tunduk kepada suami dan suami tunduk kepada istri? Karena kemudian timbul joke dalam percakapan itu misalnya, kalau istri tunduk sama suami, normal, tanda petik. Karena memang budaya patriarki, istri di bawah laki-laki, begitu ya. Tapi kalau suami tunduk sama istri, dia akan dilabeli suami takut istri. Gitu. Dan di masyarakat yang patriarkal seperti Indonesia, ya, masyarakat lain juga demikian, itu mendatangkan rasa malu pada diri laki-laki jika diberikan label seperti itu. Jadi justru saya tertarik dengan kata hupotasomenoi, bentuk menundukkan diri, saling menundukkan diri itu seperti apa. Tadi Pak Bambang kan bilang tafsiran kita atas teks ini kebanyakan dipengaruhi oleh perspektif kultural yang kita punya. Tetapi apakah penggunaan relasi Kristus dengan jemaat sebagai metafora untuk relasi suami dengan istri itu pas? Terlebih lagi dengan masyarakat kita yang patriarki seakan-akan memahami relasi Tuhan dengan jemaat kan hierarkis. Relasi Tuhan dengan jemaat kan subordinatif. Jadi relasi seperti itu juga yang kira-kira ada sebenarnya dalam laki-laki dan perempuan. Sehingga teks ini kemudian selalu dipahami sebagai pembenaran
laki-laki memperlakukan perempuan tidak setara, dan perempuan juga kebanyakan memahami dirinya sebagai pihak yang ada di bawah laki-laki. Ya, saya nggak bisa menyalahkan para perempuan dengan pikiran demikian karena mereka juga produk budaya ya. Tapi saya mau bertanya sama Pak Bambang, kira-kira bagaimana cara kita membaca metafora yang dipakai oleh penulis surat Efesus ini supaya bias kultur itu tidak melanggengkan sifat rendah diri sebagai perempuan ataupun sikap penindas yang dimiliki oleh laki-laki misalnya ya, karena pemahaman relasi perempuan dengan laki-laki itu tidak seimbang, tidak setara, selalu ada hierarki dan lain sebagainya. Itu saja sih pertanyaan saya. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Sali. Satu lagi dibuka di termin ini, adik yang mau bertanya di kesempatan termin kedua. Silahkan untuk yang mau bertanya, boleh di kolom chat, boleh diangkat tangannya, boleh di open mic-nya. Kalau belum ada, boleh dipersilakan Pak Bambang, silahkan untuk menjawab 2 pertanyaan dari Kak Deb dan dari Kak Sali. Iya. Terima kasih Ibu Deborah dan Bu Sali. Ibu Deborah, jadi perbedaan istilah yang kebetulan di segmen untuk istri dan di segmen untuk lelaki, untuk suami, ini sebenarnya tidak dalam rangka menunjukkan hierarki dan tidak menunjukkan subordinasi. Melainkan semua harus dilihat dari pembukaan ayat itu tadi. Hupotase menoi alelois. Hendaklah, kalau diterjemahkan sebagai imperatif, hendaklah kalian saling. Kalau imperatif, tetapi kalau itu diambil dari bentuk partisip pasifnya, itu kan dalam hal merendahkan diri satu sama lain, dalam hal saling merendahkan diri, dalam rasa takut akan Kristus, hendaklah seperti ini. Nah, sehingga apa yang diperintahkan untuk istri sebenarnya juga berlaku untuk suami. Apa yang ada di segmen suami juga berlaku di segmen istri, gitu loh. Supaya tidak mengulang-ulang gitu. Artinya, karena ini dalam rangka saling merendahkan diri untuk takut kepada Kristus, maka istri ini, tapi sebenarnya itu juga suami juga sama. Ketika dalam segmen suami, istri juga mestinya begitu. Artinya kalau di pihak istri ada perintah, tunduk dan hormatilah. Mestinya si suami juga tunduk dan hormatilah istrimu. Tunduk dalam pengertian bukan bukan gimana ya, tetapi merendahkan diri sebenarnya itu lebih tepat. Karena hupotaso itu bukan hanya tunduk dalam arti militer, karena kata hupotaso itu juga diambil dari istilah militer. Kalau seseorang yang sudah tawanan yang sudah dikalahkan, tunduk pada yang mengalahkan. Tetapi hupotaso juga berarti merendahkan diri gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya lebih tepat merendahkan diri. Dalam soal merendahkan diri, rendahkanlah dirimu dan hormatilah suamimu. Kalau untuk istri. Kalau untuk suami ya, rendahkanlah dirimu dan juga hormati istrimu. Sebaliknya ketika perintah untuk suami, kasihilah istrimu seperti kamu mengasihi diri sendiri, sama sebenarnya untuk istri, kasihilah juga suamimu seperti dirimu sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya ada pada kata alelois itu. Hupotasomenoi alelois. Nah, ini yang sering dilupakan bahwa ini resiprokal gitu. Meskipun tidak diulang secara lengkap. Istri harus ini, suami sama lagi. Itu kan mengulang. Tapi dua-duanya itu sebenarnya berlaku baik untuk istri maupun untuk suami. Perintah untuk istri juga berlaku untuk suami, perintah untuk suami juga berlaku untuk istri. Nah, ini nyambung pertanyaan Bu Sali.
memang dalam perspektif masyarakat yang patriarkal, ini seringkali terus diartikan ya seakan-akan kalau suami menuntut istri tunduk itu lumrah, kalau suami tunduk itu suami takut istri, kan gitu. Itu ungkapan-ungkapan patriarkal yang masih tersebar di dalam masyarakat sebenarnya, dan masih dilanggengkan dengan berbagai macam istilah. Nah, pemahaman kita atas apa yang dipesankan oleh penulis surat Efesus. Penulis surat Efesus justru memberikan perspektif lain dalam konteks masyarakat patriarki. Oke, tanpa mengganggu gugat, artinya tanpa langsung mengkritik frontal atas ungkapan patriarki, tetapi disisipkan nasihat secara lembut bahwa sesungguhnya perintah ini berlaku hupotasemenoi alelois. Satu sama lain, sama, resiprokal kok, bukan sepihak begitu. Nah, kalau tadi Bu Sali menanyakan, kalau demikian bagaimana untuk menghindarkan diri dari itu? Di situ, kalau kita cermati sesungguhnya, itu kan bagaimana engkau taat seperti taat kepada Kristus. Ini apa? Bukan soal hierarkinya, tapi kerelaan yang tulus. Jadi di sini tekanannya adalah pada kerelaan yang tulus. Ketika istri merendahkan diri kepada suami, itu dalam ketulusan, kerelaan yang tulus. Sebaliknya, kalau suami merendahkan diri terhadap istri, juga dalam kerelaan yang tulus. Jadi bukan dalam soal hierarki. Nah, disinilah satu perjuangan bagi kita para rohaniwan untuk mulai menanamkan, mengubah cara pandang jemaat, termasuk jemaat yang dalam konteks masyarakat patriarki, bahwa sesungguhnya kerelaan yang tulus untuk taat itu adalah panggilan entah bagi istri, entah bagi suami. Jadi jangan dibaca dalam rangka ketaatan jemaat kepada Kristus, ketaatan hierarkis karena Kristus itu tinggi dan jemaat itu rendah. Bukan dalam sisi itu, tapi ketaatan yang rela dan tulus dari jemaat kepada Kristus. Nah, tentu panggilan seperti itu juga berlaku bagi suami, Bu Sali. Jadi bagi suami juga hendaklah kamu rela dengan tulus. Seperti kamu rela dan tulus taat kepada Kristus. Demikian juga ketika kamu harus mengasihi dan merendahkan diri terhadap istri, hendaklah itu kamu lakukan juga dengan kerelaan yang tulus. Pokoknya kalau disadari bahwa ini resiprokal, saling, mestinya tidak ada yang kemudian berusaha mendominasi gitu. Tapi ya itu tadi, sayangnya kan kalau sudah terlanjur mengakar dalam kultur, itu sedikit merendahkan diri gitu, terus dianggap wah ini suami takut istri. Ya tidak tuh. Suami takut istri, istri pun takut suami sebenarnya. Karena resiprokal kok gitu loh. Demikian Bu Sali, ini satu hal yang sulit memang untuk mengubah cara pandang, mengubah paradigma berpikir masyarakat yang patriarki, kalau kita soroti dari kritik yang dilontarkan, sebenarnya ini kritik oleh penulis surat Efesus. Boleh kamu begitu, tetapi ingat, resiprokal loh. Kamu juga harus, para suami, harus juga merendahkan diri dengan rela dan tulus terhadap istrimu. Karena kalian itu sudah satu kok, bukan lagi dua gitu. Lah kalau masih ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain, itu bukan satu, tapi masih juga dua, tuan dan hamba. Dan hal seperti ini kental sekali di berbagai masyarakat, termasuk masyarakat Perjanjian Lama. Wah, di Perjanjian Lama itu kalau kita baca literer saja, tanpa memperhitungkan sisi kultural yang harus dikupas, waduh,
luar biasa mendiskriminasi perempuan tuh. Perempuan tuh seakan-akan benar-benar tanpa harga, tidak punya harga. Itu kesan kita di masyarakat Perjanjian Lama sekalipun. Demikian. Terima kasih Pak Bambang sudah menjawab. Ada mau direspon lagi kah oleh Kak Sali? Mantap. Boleh ya? Boleh, silakan Kak. Silakan Bu Sali. Makasih Pak. Pak, saya cek di Novum Testamentum Graece. Sepertinya dalam Efesus pasal 22 tidak ada kata kerja untuk istri. Demikian juga Efesus pasal 5 ayat 23 tidak ada kata kerja untuk suami. Jadi apakah ini menandakan bahwa kata kerja yang sebenarnya dirujuk satu-satunya hanya ada dalam ayat 21, yaitu hupotasomenoi alelois. Karena begitu kita lihat teks aslinya, sama sekali tidak ada kata seperti yang digunakan oleh LAI. Kalau di LAI, ayat 22-nya, hai istri tunduklah kepada suami, ayat 23-nya, hai suami kasihilah istri. Itu nggak ada dalam teks aslinya saya lihat. Yang ada hanyalah kata kerja di dalam ayat 21, hupotasomenoi, alelois. Jadi sebenarnya saya setuju dengan apa yang Pak Bambang katakan. Kata kerjanya itu hanya ada di ayat 21 dan penjabarannya untuk laki-laki dan perempuan, suami dan istri, baru wujudnya ada di dalam ayat 22 dan 23. Barangkali kita bisa mengkritik terjemahan LAI. Ya. Terima kasih Bu Sali. Saya kira setuju itu Bu Sali. Nah, di sinilah kejelian sebenarnya para penerjemah untuk membandingkan teks-teks Yunani. Teks-teks Yunani sendiri kan juga ada beberapa versi gitu. Tapi sebenarnya kuncinya ada di ayat 21 yang dipisahkan itu loh. Ini yang menjadikan kita agak sesat pikir gitu. Terima kasih Bu Sali. Ya. Terima kasih Kak Sali dan Pak Bambang untuk yang sudah dibagikan. Nah, kalau misalnya kita lihat di kolom chat, itu ada respon dari Theophilia. Maukah berbincang secara langsung untuk Theophilia? Silakan. Silakan bisa menyampaikan langsung kepada Pak Bambang. Atau bagaimana? Sepertinya tidak ada respons. Kalau begitu, saya bacakan. Kak, sorry saya izin matikan kameranya Kak. Ya. Halo? Ya, silakan. Saya didengar? Dengar. Perkenalan siap. Dulu Kak. Ya. Oke, siap. Perkenalkan saya Theophilia Lietemia, tapi biasa dipanggil Pia. Saya dari GPM, Gereja Protestan Maluku. Ya. Saya bukan pendeta, saya baru lulusan teologi sih. Begini Pak, saya berterima kasih sekali Pak untuk materinya. Saya sangat mengapresiasi itu karena saya berpikir karena itu sangat berguna sekali bagi kita ya, sekalipun sebelum itu memang sudah pernah mendengar tentang ini, tetapi ini lebih spesifik, bahkan lebih menarik begitu. Tapi yang menjadi kegelisahan bagi saya adalah ternyata fakta menunjukkan bahwa para pendeta pun masih menggunakan ayat-ayat ini untuk pasangan-pasangan yang menikah begitu tanpa menunjukkan dengan jelas. Jadi mereka berkhotbah menggunakan ayat ini, tapi kemudian tidak menunjukkannya dengan jelas, sehingga para pendengar pun semacam terpengaruh untuk kemudian mengartikan ayat ini secara harfiah begitu. Nah, bahkan yang menjadi kegelisahan saya dan kekesalan saya juga adalah para pendeta perempuan juga terlibat di dalam hal itu begitu. Nah, hal ini menurut saya merupakan sebuah hambatan yang sangat besar. Karena kalau bagi saya tidak tahu dengan yang lain, tapi bagi saya dengan demikian beberapa dari para pendeta ini dengan cara seperti itu ternyata mereka turut melanggengkan kekeliruan ini begitu. Jadi
mungkin saya menyampaikan itu saja, tapi kalau ada tanggapan dari Pak ataupun teman-teman ya terima kasih gitu. Tapi saya menyampaikan kegelisahan ini karena fakta di sini membuktikan hal itu terjadi gitu. Jadi menurut saya para pendeta pun turut melanggengkan hal itu gitu. Ya, terima kasih Pak dan teman-teman. Terima kasih Kak Theophilia. Lalu di kolom chat juga ada tadi dari Kak Christian Situmorang. Dia bilang bahwa tadi atas respons yang Bapak sampaikan, setuju karena kadang-kadang saya khawatir kalau kekerasan dalam rumah tangga bisa berakar dari ayat ini. Ini pun disampaikan lagi juga dari Kak Novi, terjemahannya justru bisa melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Nah, lalu silahkan Pak Bambang mungkin ada mau merespons dari respon dari teman-teman. Baik, terima kasih Saudara Tia. Nah ini repotnya itu begini. Jadi gimana ya? Kadang-kadang kan maaf, saya tidak mengkritik pendeta, tidak berani nanti kualat. Tetapi kadang-kadang itu para pelayan firman ini kan malas loh ya. Untuk mencoba meneliti dengan seksama pesan dari teks itu. Sebaliknya justru teks itu kadang-kadang digunakan untuk melegitimasi apa yang sudah terjadi. Nah, kalau teks itu dipergunakan sebagai legitimator kebiasaan yang sudah terjadi, ya bisa-bisa begitu. Kesalahan yang kedua, ini doktrin. Kadang-kadang kita ini terpenjara oleh doktrin yang berlaku, sedangkan doktrin itu kan hasil penafsiran. Hasil penafsiran bisa perlu direvisi, perlu dibenahi gitu. Tetapi dalam praktek seringkali tetap saja. Nah, apa yang dikatakan Saudara Tia saya sepenuhnya setuju. Bahkan belajar dari gereja Afrika Selatan ya. Di gereja Afrika Selatan sampai detik ini, perempuan tuh nggak boleh loh jadi majelis pun. Alasannya yaitu perempuan tuh kelas 2, apalagi nanti di surat-surat pastoral yang ditafsirkan secara harfiah, melarang perempuan tuh bicara di depan publik gitu. Tapi tidak diteliti loh, ini dulu kok ada perintah begini ini, latar belakangnya apa, message-nya apa, dan seterusnya. Nah itu dilanggengkan, jadi jangankan jadi pendeta majelis pun nggak boleh di gereja Afrika Selatan tuh sampai saat ini. Nah, dalam urusan rumah tangga ya tetap dipertahankan bahwa istri itu memang subordinate terhadap suami, suami itu kepala gitu. Sekali lagi terima kasih Saudara Tia atas komentarnya ini, dan ini sebenarnya adalah kesalahan kita para teolog yang tidak dengan serius menggali pesan-pesan itu, tapi hanya melanggengkan tradisi, menyosialisasikan doktrin yang sudah dianggap baku, melestarikan kultur di mana kita hidup, tetapi tidak mendengar apa sih sesungguhnya pesan dari firman itu sendiri. Tapi terima kasih, Saudara Tia. Nah, demikian juga Pak Christian, Pak atau Ibu nih, Christian Situmorang, Pak Christian Situmorang. Nah ini, kadang-kadang ayat ini yang dipahami secara harfiah malah melanggengkan kekerasan, karena bagaimanapun suami itu harus berkuasa, istri harus tunduk gitu. Saya kira hal seperti ini juga marilah tanggung jawab para pelayan Tuhan, para teolog yang melayani jemaat untuk ya mengubah cara berpikir yang salah ini dalam terang Alkitab. Begitu. Memang itu juga tidak semudah membalik tangan, suatu perjuangan yang tidak kenal lelah dan tidak kenal putus asa untuk mengubah cara berpikir ini supaya diluruskan dan diterangi oleh teks Alkitab itu. Demikian, dan terima kasih Pak. Dan semoga kita yang ada di sini memang terganggu gitu ya, gelisah kita melihat dan merasakan diskusi kita bahkan dengan ayat-ayat dan kejadian yang ada di hidup kita ini.
yang sudah langgeng banget terjadi. Nah, di kolom komentar juga ada respons dari Kak Martin Silitonga. Kak Martin mau menyampaikannya secara langsung. Kak Martin? Kalau belum, saya membacakannya untuk kita semua. Dari Kak Martin Silitonga. Saya menjadi lebih paham bahwa kesalahan dari patriarki adalah praktiknya, menjadikan relasi laki-laki dan perempuan sebagai relasi tuan hamba. Padahal sebenarnya bicara soal fungsi dan bahkan memiliki penghormatannya tersendiri. Membaca Alkitab secara tekstual tanpa mempertimbangkan referensi secara ilmiah memungkinkan terjadinya cara pikir yang radikal, bahkan cenderung destruktif. Lalu ada juga dari Kak David Lase. Kak David, maukah berbincang secara langsung? Menyampaikan pendapatnya? Ya, terima kasih. Saya tertarik karena Pak Bambang tadi menyinggung soal Afrika. Kebetulan saya menjalankan masa vikariat saya dulu sebagai volunteer di salah satu gereja di Afrika Tengah, tepatnya di negara Republik Demokratik Kongo. Dan sebagai sebuah negara besar dengan mayoritas penduduk Kristen yang hampir 75%, ada salah satu sinode yang sangat besar yang menjadi anggota United Evangelical Mission juga yang bersama-sama dengan gereja saya dalam satu naungan. Dari antara 34 anggota UIM yang juga bekerja sama dengan STFT Jakarta, tinggal gereja ini yang tidak menahbis perempuan. Jadi sampai hari ini mereka masih bertahan di prinsip ini dari 34 anggota Rheinische Mission Genootschap dulu. Sampai hari ini mereka tidak mau menahbis. Sedangkan jumlah doktor perempuan itu mengalahkan jumlah doktor laki-laki. Jadi memang tidak gampang bagi gereja-gereja di Afrika ataupun di Asia mungkin sama konteksnya. Nah, saya tadi sudah lanjutkan dengan di chat bahwa mungkin nggak sih kalau bidangnya Kak Novi kayak pendidikan Kristen, entah itu di sekolah atau di luar sekolah, misalnya pendidikan non formal di gereja, dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencari solusi yang tepat bagi pengembangan pendidikan keluarga untuk anak-anak di masa depan. Kalau yang sudah lalu kan nggak mungkin lagi diubah. Tapi bagaimana cara gereja melihat anak-anak atau cikal bakal orang-orang yang akan menikah atau orang-orang yang akan membentuk keluarga ke depan, orang-orang yang akan menjadi suami atau istri ke depan. Kalau saya mengapa saya tertarik dengan ini, karena pendidikan keluarga itu bisa sangat menolong mengubah cara kita berpikir tentang posisi suami atau istri dalam keluarga. Kalau saya berikan contoh di saya, usaha saya waktu baru menikah dengan istri adalah bagaimana supaya kami bisa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah bersama. Misalnya kalau satu orang menyuci, maka yang lain akan menyetrika. Satu orang yang akan menyiangi sayur atau belanja ke pasar, satu orang yang lain akan memasak. Jadi pekerjaan dikerjakan bersama, sehingga benar-benar itu salah satu dari sekian banyak yang bisa kita coba untuk kita lakukan di dalam keluarga. Adalah benar seperti tadi beberapa tanggapan bahwa pendeta juga melanggengkan kondisi ini dengan berbagai macam khotbah pada saat pemberkatan pernikahan, betul. Tetapi saya rasa ada kemungkinan besar bahwa kita bisa menghindari ini di masa depan dengan memperkuat pendidikan Kristiani keluarga. Artinya anak-anak sedini mungkin diajarkan tentang partnership dalam keluarga. Demikian mungkin Esi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak David. Di kolom chat juga ada respons dari Kak Novi dan Kak Obe. Mau disampaikan Kak Novi dari bidang pendidikan Kristiani? Oke, boleh. Terima kasih Pak Bambang dan Aisy. Maaf Pak Bambang dan teman-teman, saya off cam ya. Ini tadi 2 atau 3 kali freeze.
Ya, saya mau menanggapi tadi dari teman saya David. Ya, saya tadi jawab bahwa salah satu pendekatan keilmuan bisa kita lakukan melalui pendidikan Kristiani. Nah, oleh sebab itu salah satu cara setiap ada kesempatan, misalnya ketika diminta terlibat dalam penulisan buku, saya berusaha untuk tidak lagi menggunakan kisah ilustrasi atau gambar yang sangat bias gender. Jadi beberapa waktu yang lalu dalam proses sekarang ini bukunya sedang ditulis, ilustrator itu menggambarkan tentang sosok itu relasinya anak dengan ibu ya. Jadi si anak ini menunduk, lalu kaki dicuci dan sebagainya. Lalu kami kemudian membahas tentang situasi tersebut. Nah, itu respon saya. Nah, saya justru mau sharing sedikit nih, Pak Bambang dan teman-teman. Waktu saya mau menikah, itu ada pengembalaan pernikahan. Lalu si majelis ini dia ya masing-masing majelis ada 4 orang kalau nggak salah pada waktu itu, maklum sudah tahun 1995 jadi saya udah tua juga gitu. Nah, pada waktu itu setiap majelis kan menyampaikan nasihat lah. Nah, salah seorang majelis itu menyampaikan begini, ya karena waktu itu Pak Mulyadi masih vikaris ya, jadi beliau mengatakan begini, ya setidaknya nanti Pak Mulyadi kalau sudah jadi pendeta sudah tidak masak sendirian, sudah ada yang masakin. Lalu kalau ke pasar sudah bisa Ibu Novi yang ke pasar gitu ya. Karena Pak Mul kan kita tahu ya senang masak ya. Jadi dari mulai dia vikaris itu dia ya sering ke pasar masak dan sebagainya. Lalu setelah Bapak majelis tersebut menyampaikan nasihatnya, kami berdua tersenyum tapi sambil korek-korek gitu kan ya. Lalu saya kemudian menyampaikan terima kasih kepada para majelis yang sudah memberikan masukan untuk kami yang baru mau belajar di dalam hidup rumah tangga. Tapi ada salah satu hal yang rasanya agak sulit untuk kami lakukan, saya sampaikan begitu, yaitu kalau pernikahan ini membuat Pak Mulyadi menjadi tidak lagi ke pasar, mungkin dia jadi stres justru, ya saya sampaikan begitu. Saya katakan karena justru dia itu yang lebih pintar menawar, lebih pintar untuk masak gitu ya ketimbang saya. Jadi mohon maaf kalau hal ini tidak bisa untuk kami lakukan ya, apalagi kami sudah punya rencana untuk mengerjakan segala sesuatunya bersama. Nah, berdasarkan itu kemudian teks ini kan sering sekali ya, saya berkali-kali hadir di ibadah pernikahan dan selalu stres, apalagi waktu majelis ini juga kaitkan dengan Efesus ini. Ya, karena di Alkitab kan begitu ya Bu Novia, disampaikan tentang istri harus tunduk. Ya saya senyum-senyum aja. Pada waktu itu ya saya bersyukur juga ya karena sudah dapat sedikit pengetahuan waktu sepanjang kuliah di kampus. Nah, jadi setiap ibadah pemberkatan pernikahan, jika teks ini yang diangkat, waduh, saya seringkali berdoa dalam hati Tuhan, jangan sampai saya berdosa hadir di dalam pemberkatan pernikahan. Karena akhirnya yang ditekankan hal itu gitu, lebih ditekankan kepada sosok perempuannya gitu, bukan lagi bicara tentang kesalingan tersebut gitu kan ya, lebih ditekankan bahwa ya jadi nanti sebagai seorang perempuan yang akan menjadi istri harus begini. Nah, makanya saya senang sekali tadi penjelasan dari Pak Bambang sekali lagi mencerahkan kita semuanya bahwa ya memang kita harus tidak berhenti ya. Ini perjuangan bertahun-tahun ya Pak Bambang ya. Dan apalagi yang tadi David sampaikan, memang menurut saya kita harus bergerak bersama, bukan hanya pendidikan Kristiani, tetapi juga keilmuan lain. Dan saya setuju, kita mulai kalau dari sisi saya, ya itu yang saya lakukan ya dengan menulis ilustrasi-ilustrasi di buku-buku pelajaran, mulai yang saya tuliskan buku pelajaran SD. Jadi sejak SD saya masukkan pemahaman itu, ya bahwa gambar-gambar kalau ada ilustrator gambar si ibunya yang menyapu lalu si bapaknya baca koran, saya minta diganti, gitu ya. Nah itu bagian saya, tapi sambil saya menjelaskan kepada ilustrator alasan saya seperti apa, gitu, sehingga ilustrator kemudian oh iya betul juga ya. Nah itu yang saya masuk dari sisi itu untuk memberikan pemahaman bahwa bicara tentang aktivitas berumah tangga itu bukan bicara tentang aktivitas seorang perempuan saja, tetapi harus menjadi aktivitas semua yang ada di dalam rumah itu. Karena tanggung jawab di rumah itu tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab suami, bukan hanya tanggung jawab istri gitu kan, tapi tanggung jawab bersama. Itu sedikit dari saya. Terima kasih Pak Bambang dan Esi. Terima kasih Kak Novi untuk
kisahnya juga. Untungnya ada Pak Mul juga yang sudah sama-sama mengerti ya dulu ya. Nah, lalu ini juga berhubungan dengan tadi Kak Obe juga merespons, bisa juga mulai dengan revisi katekisasi persiapan pernikahan. Seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Kak Novi juga, bagaimana proses pengembalaan sebelum pernikahan tuh kadang juga ada tuh penekanan-penekanan yang seperti itu. Sehingga kalau kata Kak Obe tadi, prinsip kesalingan dengan landasan teks Efesus ini menjadi salah satu prinsip yang ditekankan. Terima kasih juga Kak Obe. Lalu sebelum saya berikan kesempatan kepada Pak Bambang untuk meresponsnya, ada satu pertanyaan dari Kak Deborah Simatupang. Apakah janji dan nasihat pernikahan menggunakan kalimat yang sama atau berbeda bagi pengantin laki-laki dan perempuan? Hal itu secara tidak langsung melanggengkan tradisi patriarkal. Bagaimana respons dari Pak Bambang untuk yang di komen tadi dan pertanyaan dari Kak Deborah? Silahkan Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu dan kawan-kawan. Sepenuhnya saya mengaminkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Novi dan kawan-kawan. Jadi ini satu perjuangan yang panjang dan berat sebenarnya untuk mengubah segalanya ini. Bahwa saat ini masih ada pandangan teologis yang menganggap teks Alkitab itu firman Tuhan letterlek. Dalam arti, wah itu turun dari surga. Itu juga masih ada. Dan ini salah satu penghambat juga. Sebab mesti akan melestarikan. Karena ini dianggap, ya teksnya begitu. Lupa bahwa teks itu dilingkupi oleh konteks yang sangat kompleks dan multidimensional. Dan harus digali. Bahkan tidak salah. Mau ada kok ibu-ibu yang malah memperjuangkan ini. Harus seperti itu, teksnya tertulisnya malah dari ibu-ibu. Nah kalau hanya ditinjau dari sisi enaknya gitu, saya sebagai seorang laki-laki kalau ibu-ibu berpendapat begitu, ya syukur-syukur aja gitu. Artinya ini hanya kelakar loh ya. Nah itu kan demi enaknya lelaki gitu. Tapi ya ini satu cerminan bahwa ada yang berpandangan teks Alkitab itu harus diterima secara literer gitu. Nah, kita harus mengubah cara pandang ini bahwa teks itu disampaikan dalam kerangka manusiawi, melewati manusia dengan segala kemanusiaannya. Oleh sebab itu harus digali terus. Jadi tidak bisa kita menerima teks-teks Alkitab itu seakan-akan semuanya paranesis. Kalau paranesis itu nasihat terapan yang tinggal dibaca terus diterapkan. Tidak semua teks Alkitab itu paranesis, tetapi kadang-kadang tertenun dalam jalinan yang amat kompleks. Nah, oleh sebab itu, ketika kita harus mengubah cara pandang yang seperti ini, setuju dengan apa yang disampaikan kawan-kawan termasuk apa yang dipaparkan Bu Novi tadi. Ini langkah untuk mengubah itu makan waktu dan juga melibatkan semua pihak. Tidak bisa hanya dari salah satu pihak. Pendidikan teologinya juga harus digarap secara serius. Kemudian pola pembelajaran teologi jemaat. Kalau pendidikan teologi secara formal itu kan untuk mempersiapkan calon pemimpin jemaat atau calon gembala jemaat. Nah sekarang bagaimana dengan jemaatnya sendiri? Gitu. Jemaat pun harus diberdayakan. Maaf, secara teologis ini juga ya baik di dalam pendidikan teologi jemaat lewat katekisasi dan berbagai fora. Fora itu bentuk jamak dari forum. Berbagai fora di situ harus kita laksanakan penggalian pemikiran teologis yang lebih bertanggung jawab. Nah, kemudian apa yang dikatakan Pak Martin, saya sepenuhnya setuju dan mengaminkan komentar Pak Martin ini. Nah, kalau kita menggali dengan seksama teks-teks Alkitab, ternyata banyak hal baru yang akan mereformasi pemikiran dan sikap kita sebagai seorang Kristen. Nah, seandainya ini kita lakukan, niscaya deh, jemaat itu akan dinamis kok pertumbuhan imannya. Bukan
biasa-biasa saja, rutin-rutin saja gitu. Sama seperti ilustrasi yang sering saya sampaikan. Ada nenek-nenek tua pulang dari gereja ditanya, tadi dapat apa, Nek? Ya biasa-biasa saja. Loh kok biasa-biasa gimana sih, Nek? Ya tentang Yesus. Nah kalau setiap kali hanya biasa-biasa saja, begitu berarti si nenek-nenek itu nggak mendapat apa-apa dari penyampaian firman itu. Sebab kalau penyampaian firman itu dengan serius, niscaya setiap saat jemaat itu akan semakin dibekali dengan pengertian-pengertian yang baru yang membangun imannya. Nah, kemudian tentang janji pernikahan, Ibu Deborah, saya kira kalau gagasan teologis ini sudah mulai bisa kita daratkan, saya setuju kok janji pernikahan itu ya dikemas ulang gitu. Sudah banyak gereja saya lihat bahwa janji pernikahan yang diucapkan oleh istri sama persis dengan suami, hanya diganti saja. Kalau misalnya aku akan bersikap begini pada suamiku, nanti oleh suami digantikan aku akan bersikap begini kepada istriku, tapi sama formulanya. Ini berarti menunjukkan resiprokalitas tadi, kesalingan bahwa satu terhadap yang lain itu memang harus seperti itu. Saya kira itu komentar secara umum, Esi, yang bisa saya sampaikan tanggapan saya. Saya boleh sedikit aja? Monggo, Bu. Iya, boleh Esi. Nah, saya menanggapi tadi yang sudah dijelaskan Pak Bambang dan juga rekan saya Deborah ya. Salah satu yang sudah kami lakukan lama ini terkait dengan janji pernikahan yaitu mengubah kata. Biasanya kan ada begini ya, kalau si suami akan mengatakan saya mengambil Novi ini sebagai istri. Nah, mengambil itu kami sudah lama sekali kami ubah. Karena mengambil itu kayak apa ya? Kayak kita lagi jalan di pinggir jalan mengambil. Padahal ini yang diambil, waduh, sosok yang sangat berharga. Setidaknya kan dia itu pilihannya ya. Maka kemudian kami ubah mengambil itu dengan menyambutmu. Jadi baik laki-laki atau perempuan, ya jadi kalau saya misalnya saya menyambutmu Mulyadi sebagai suami saya dan sebagainya, demikian juga sebaliknya. Karena bagi kami kata mengambil itu kayaknya konotasinya bisa berbeda. Itu saja Pak, terima kasih. Makasih. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Kak Novi untuk sharingannya juga. Jadi kayak gak sabar nih, aku juga pengen deh kayaknya ngucapin itu ya. Oh gitu ya, cepet-cepet Bercanda Pak, undangannya. bercanda. Oke, terima kasih semua rekan-rekan. Aduh, jadi banyak nih yang ketawa ya. Terima kasih teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah merespons, berpartisipasi pada kegiatan PA kita pada hari ini. Jika ada yang masih mau bertanya dan merespons, mohon maaf sudah kita akan menyudahi PA kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, silahkan kami persilahkan Pak Bambang untuk memberikan closing statement. Iya, closing statement saya singkat saja. Mari dengan sungguh-sungguh dan seksama kita senantiasa menggali pesan atau pesan-pesan yang disampaikan dalam firman Allah dan bukan sekadar menggunakan teks-teks Alkitab sebagai pembenar atau legitimator dari apa yang merupakan pendapat kita atau juga pendapat gereja. Dengan demikian kita akan selalu menemukan hal-hal baru yang mengejutkan. Begitu, Es. Terima kasih Pak, ini sangat kena sekali kepada kita semua. Harapan saya nggak cuma kena di saya, tapi seluruhnya juga merasakan hal tersebut. Mengingat bahwa teks-teks ini tuh nggak teks-teks yang plek-plek banget dan nggak bisa diubah. Tapi mari jangan malas kalau tadi Pak Bambang bilang. Mari kita gali teks-teks di dalam Alkitab ini. Dan semoga teman-teman semua juga mendapatkan hal yang baru di dalam PA kita pada malam hari ini dan bisa menyebarkannya kepada teman-teman. Dan bahkan jika kita memiliki kesempatan sebagai para teolog mungkin pada pendeta yang ada di sini, mari kita kabarkan berita yang betul gitu. Mari kita berikan yang sudah kita gali dengan baik dan sesuai dengan maknanya juga.
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Bambang telah berbagi bersama-sama dengan kita. Mari kita boleh tepuk tangan secara virtual, teman-teman. Ya. Terima kasih. Memberikan hati dan dukungan. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Dan sebelum kita berpisah dari tempat ini, saya persilakan Kak Obe untuk menutup PA kita. Silakan Kak Obe. Terima kasih Esi, terima kasih Pak Bambang. Senang sekali saya hari ini diluruskan jalannya dari kesesatan yang selama ini saya ada di dalamnya. Terima kasih Pak Bambang. Teman-teman, sebelum saya tutup dalam doa, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang baru, mungkin belum kenal apa itu KBP, Kelompok Biblika Progresif. Ini adalah kelompok PA yang diinisiasi oleh, lupa saya, mungkin berlima kami waktu itu ya. Tapi sekarang jadi ada 7, ada saya, ada Esi, ada Tina yang hadir di sini, dan Dina, kami berempat hadir. Sebenarnya ada Peti dan ada Melinda serta Aris. Sayang sekali Melinda dan Peti sedang kurang sehat dan tidak bisa bergabung dengan kita. Aris juga sedang sibuk sekali, dia mengurus para korban siklon Seroja di Kupang. Aris ada di Kupang. Jadi itulah kami mulai pertengahan tahun lalu pada saat pandemi, dan bersyukur saya sendiri sangat diberkati dengan proses belajar ini. Pak Bambang, terima kasih banyak sekali lagi sudah menemani kami belajar, dan ini sangat penting karena saya dalam pekerjaan saya sebagai konselor mendampingi korban KDRT dan juga korban kekerasan berbasis gender lain. Ayat ini saya sebut ayat keramat bersama-sama dengan ayat di dalam Injil tentang perceraian. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena para korban biasanya dikorbankan lagi, dipaksa tinggal di sudut-sudut yang gelap, salah satunya dengan memakai teks ini. Dan saya bersyukur sekarang kita tahu tidak seperti itu sebenarnya. Jadi terima kasih sekali lagi, dan teman-teman, ada satu pengumuman terakhir terkait dengan KBP. Yang pertama, perubahan waktu. Sebelumnya kita mengadakan PA setiap minggu, 1 minggu 1 kali, setiap hari Minggu pukul 5 sore. Tetapi karena ada banyak kendala dan juga kesibukan kami semua di tempat masing-masing, mulai di tahun 2021 ini kita akan melakukannya 2 minggu dalam 1 bulan. Jadi minggu kedua seperti sekarang dan minggu keempat. Teman-teman bisa bergabung dengan mendaftar di link yang akan kami share di media-media sosial milik kami, para inisiator KBP, maupun juga di media sosialnya KBP. Ada 2, yaitu IG, yang pertama Instagram kita @kelompok Biblika Progresif, dan YouTube @kelompok Biblika Progresif. Nah, teman-teman yang baru bergabung dan merasa cara belajar seperti ini menolong teman-teman, silahkan dilihat dan diunduh video-video sebelumnya. Ada banyak tema yang sangat menarik sejak awal sampai dengan saat ini di YouTube Biblika Progresif. Dan kalau teman-teman merasa pendeta saya harus dengar nih supaya khotbahnya jadi beda, bahwa PA-nya jadi beda, silahkan di-copy linknya terus dikirim ke pendetanya. Karena itu yang saya lakukan kepada teman-teman saya yang kalau saya dengar khotbahnya kok aneh gitu ya. Terus ini ada yang cocok nih temanya di YouTube-nya KBP, jadi saya pakai. Terima kasih teman-teman. Kita akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati melalui Pak Bambang yang menemani kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami bersyukur karena Engkau sudah menolong kami melalui Pak Bambang untuk memikirkan, untuk memahami teks Efesus yang tadi kami pelajari secara baru. Ampuni kami kalau selama ini kami salah membacanya, kami keliru memahaminya, dan karena itu ada banyak orang, terutama perempuan yang menjadi korban dari khotbah-khotbah kami, dari PA-PA kami, mereka yang sudah menjadi korban dari tindakan kekerasan yang didapat dari salah paham terhadap teks ini dan mendapat legitimasinya dari khotbah-khotbah kami, dari PA-PA yang kami sampaikan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk menjadi pembawa perubahan mulai dari diri kami sendiri, membaca teks ini dengan baik, dengan benar seperti yang kami pelajari hari ini, dan juga menolong teman-teman kami yang masih sesat pikir, yang masih keliru memahaminya, untuk memahaminya kembali dengan baik. Karena kami percaya
Sejak awal Engkau memang memaksudkan bahwa relasi istri, relasi suami, laki-laki dan perempuan adalah relasi yang setara, relasi kesalingan, relasi yang menolong satu sama lain. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan merasa diberkati dengan pembelajaran kami bersama sore hari ini. Kami bersyukur juga untuk Pak Bambang yang telah menolong kami, menemani kami. Kiranya Engkau yang menolong Pak Bambang dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai dosen di STT Jakarta. Tuhan juga yang memulihkan kesehatan Pak Bambang dan juga teman-teman kami yang kurang sehat, Peti yang dirawat di rumah sakit, dan juga Melinda yang dalam proses terapi pemulihan. Kau juga kiranya menolong sahabat kami Aris yang bersama dengan semua relawan di Nusa Tenggara Timur sedang berjibaku untuk mendatangkan proses pemulihan. Kau yang menopang mereka semua ya Allah. Terima kasih untuk kami yang boleh belajar pada malam hari ini dari satu sama lain. Kami percaya Roh-Mu lah yang telah menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon pertolongan supaya kami dapat membaca, memahami, mempelajari firman-Mu dengan baik, dan membawa pesannya yang baik bagi realitas kami, bagi konteks kami saat ini. Di dalam nama-Mu, Kristus, kami mengucap syukur dan mohon pertolongan. Amin. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Kita berpisah, saya akan mendokumentasikan PA kita pada malam hari ini. Silahkan teman-teman yang bersedia membuka kamera, silahkan membuka kamera. Dan kita, wow, terlihat nih wajah-wajah dan muka-muka ganteng cantiknya. Mari saya akan memfoto satu. Oh, belum ya? Oke, saya tunggu. Yang lain ada lagi yang mau membuka? Oke, mari kita berfoto, bersiap, boleh gayanya. 1, 2, 3. Oke, cukup sekali atau kayaknya biasanya kurang kali ya kalau sekali ya. Sekali lagi sebelum kita berpisah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Sehat Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga. Terima kasih.